Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Halo Rebahaners in the world, bagaimana kabarnya? Are you rebahan now? Your wife tetangga is safe? Good job. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Death Sentence yang dirilis tahun 2007. Saya tertarik merangkum film ini karena disutradarai oleh James Wan yang seperti kita tahu film-filmnya cukup keren. Dan sebenarnya filmnya udah pernah saya tonton dulu sekali di televisi. Dan film James Wan kali ini bukan horor seperti Insidious atau superhero seperti Aqua Galon Man, tetapi sebuah film yang cukup realistis dan sangat membuat kita yang nonton cukup emosi dibuatnya. Penasaran? Langsung saja kenakan handsfree, simetriskan posisi rebahan, jauhkan barang pecah belah. Selamat menonton dan cekicrot. Merry Christmas. Is that the one? Good, good. Merry Christmas. And the greatest. Oh, you okay? Be forgot and never. Film ini akan menceritakan tentang seorang ayah bernama Nick. Dia merupakan seorang pekerja kantor biasa yang memiliki hidup bahagia. Nick sendiri memiliki seorang istri dan dua anak laki-laki yang masih remaja. Saat makan malam, terlihat keluarga mereka begitu bahagia dan normal seperti kebanyakan keluarga menengah pada umumnya. Di malam itu, si kakak akan melakukan pertandingan baseball dan karena si ibu harus mengantar si adik ke dokter gigi, akhirnya Nick sendiri yang akan mengantarnya. Okay. That's fantastic. Waldron must love you. Come here. Come on. Saat pertandingan berlangsung, si kakak bermain sangat bagus sehingga hal itu membuat Nick bahagia. Usai pertandingan, mereka berdua pun pulang. Make fun of your father, bum. I'm the only one you get. Look, I just want to play some hockey. Di tengah perjalanan, Nick pun mampir dulu ke SPBU untuk mengisi bensin. Dan saat menunggu, si kakak meminta izin ke Alfamart untuk membeli minuman. Tak diduga, disinilah awal semua mimpi buruk terjadi. Saat si ayah sedang menelpon, tiba-tiba masuklah beberapa orang yang menggunakan penutup wajah. Mereka pun menodongkan senjata lalu menembak si mas kasir. Mengetahui hal tersebut, Nick langsung menutup teleponnya dan lari ke sana. Namun, dia malah tertabrak oleh mobil yang berusaha kabur dari sana. Salah satu pemuda itu pun mengatakan kepada pemuda lainnya untuk membunuh si kakak. Karena jika tidak, si pemuda itu tidak akan bisa masuk menjadi anggota. Dan bisa disimpulkan bahwa mereka semua adalah anggota gangster yang sedang melakukan kekerasan secara acak demi menaikkan popularitas gangster mereka. Dengan sebilah golok, si pria itu pun menebas si kakak hingga tersungkur. You can do this. Setelah selesai mereka pun kabur. Namun Nick berhasil menangkap salah satu pemuda tadi dan berhasil melihat wajahnya. Saat akan kabur, si pemuda itu pun terdabrak mobil hingga pingsan. Nick sendiri menghampiri si kakak yang tengah sekarat. He's burning. He was cut. Somebody cut him. It's the airway open. But I can't. The doctors need to do their job, sir. I know, You need but to I stay can't go in there. It's my son. His name's Brendan. Saat si ibu dan si adik datang ke rumah sakit, kebetulan dokter mengatakan bahwa si kakak tidak bisa tertolong dan sudah mampus saat itu juga. Esoknya, Nick diminta untuk melihat beberapa pemuda yang menjadi pelaku di malam itu dan ternyata pemuda tersebut masih berusia sangat muda, yaitu 20 tahunan. Singkat cerita, si kakak pun dimakamkan. Dan mulai sekarang, keadaan di rumah tidak akan pernah seperti dulu lagi karena si kakak sudah pergi.
put that animal in jail. But I need to know Para pengacara yang menangani kasus Nick pun tidak bisa berbuat banyak karena pelaku masih di bawah umur. Di situ mereka mengatakan bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh gangster yang sedang mengospek beberapa anggota baru dan itu dilakukan dengan mencari korban secara acak. I thought this was a robbery. It only looked like one. Are you saying that Brendan was killed so that some asshole could feel more like a man? Sebagai saksi utama, Nick justru menolak memberi kesaksian dan membiarkan pemuda tersebut bebas begitu saja. Mr. Hume, you're saying you'll testify to that in a trial? Oh, Your Honor, I am not. What? I'm dismissing this case. Ternyata Nick punya rencana lain di mana dia mengikuti gerak-gerik si pemuda yang tengah bersama gengnya. Miris memang, melihat usia masih muda tapi sudah menjadi pembunuh tanpa tahu itu sangat amat merugikan orang lain. Tumben bener. Who's a man now? I'm proud of him. Setelah mengetahui alamat si pemuda, Nick pun pulang ke rumah dan langsung menuju ke ruang perkakasnya. Dan dengan sedikit ragu, ternyata Nick berniat untuk membalas dendam dengan sebilah pisau di tangannya. Tiba di sana, si pemuda pun kaget dengan kehadiran Nick yang tiba-tiba datang. Tanpa pikir panjang, Nick langsung menyerang dan terjadilah pertarungan yang berakhir dengan tewasnya si pemuda karena tertusuk di bagian dada. Tiba di rumah, Nick pun justru merasa makin terpuruk karena dengan dia melakukan itu tidak akan membuat anaknya kembali lagi. Di sisi lain terlihat seorang pemuda lain yang memiliki kepala botak dan bertato. Pemuda ini bernama Billy. Dia adalah ketua gangster sekaligus salah satu pemuda yang ada di tempat kejadian waktu malam itu. Terlihat dia sedang setor uang kepada ayahnya yang merupakan seorang penjual senjata. Di sini bisa disimpulkan bahwa perilaku buruk seorang anak tergantung dari bagaimana orang tua mendidiknya. You can't get the fuck out of my sight, man. Fucking asshole. Saat tiba di markas gangsternya, Billy diberitahu bahwa si pemuda atau anggota baru mereka tewas tertusuk. Dan Billy yakin bahwa pelakunya adalah ayah dari korban mereka yaitu Nick. Untuk itu mereka memutuskan untuk menghabisi Nick sepulang dari kantornya. Saat berjalan, salah satu anak buah Billy pun diturunkan untuk menikmati